Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Ibu Endang Wahyuni, dalam pembelajaran jarak jauh. Untuk kali ini, kita akan mempelajari tentang pangkat nol, pangkat negatif, dan bentuk akar. Perhatikan selanjutnya, pangkat nol. Untuk setiap A bilangan real tidak nol, A pangkat 0 bernilai 1. Secara aljabar dapat ditulis kembali sebagai berikut. A pangkat 0 sama dengan 1 untuk A bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Kemudian pangkat negatif. Untuk setiap A bilangan real tidak 0 dan N bilangan bulat berlaku A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N untuk A tidak sama dengan 0, di mana A bilangan real dan N bilangan bulat. Untuk selanjutnya yaitu bentuk akar. Akar A dibaca akar kuadrat dari A. Jika A tidak negatif, akar A adalah bilangan tidak negatif di mana akar A dikuadratkan hasilnya A. Kemudian seperti ini dibaca akar pangkat N dari A. Dan 1, jika A tidak negatif, maka akar ke N dari A sama dengan B. Jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A dan B tidak negatif. Dan untuk yang kedua, jika A negatif dan N ganjil, maka akar ke N dari A sama dengan B jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A. Kemudian contohnya, hitunglah nilai perpangkatan berikut. Nomor A, 2 pangkat negatif 3 sama dengan, ingat pangkat min menjadi 1 per. Menjadi 1 per 2 pangkat 3 sama dengan, 2 pangkat 3 itu berapa? 2 kali 2 kali 2, 8. Berarti sama dengan 1 per 8. Kemudian contoh B, 2,3 pangkat negatif 3 dikali 2,3 pangkat negatif 3. Sama dengan, ingat, sifat perkalian pada bilangan berpangkat. 2,3 pangkatkan min 3 tambah 3, negatif 3 tambah 3, sama dengan 2,3 pangkatnya 0. Hasilnya 1. 2. Jika Y tidak 0 dan T tidak 0, sederhanakan perpangkatan berikut. A. Negatif 2 kali Y pangkat 0 sama dengan negatif 2 dikali 1. Sama dengan negatif 2. Kemudian nomor 3, sederhanakan bentuk akar berikut. A. Akar 75. Maka jawabnya akar 75 kita rubah dulu menjadi akar 25 kali 3. Mengapa bisa 25? Kita ambil bilangan berpangkat yang bisa yang dikalikan hasilnya kembali 75. Sama dengan bilangan kuadrat ya tadi 25 itu asalnya dari 5 pangkat 2 atau 5 kuadrat. Sama dengan akar 25 dikali akar 3. Sama dengan akar 25 berapa? Yaitu 5. Maka menjadi 5 kali akar 3. Hasilnya 5 akar 3. Kemudian contoh B, akar 500
Maka akar 500 sama dengan akar 100 dikali 5, sama dengan akar 100 kali akar 5. Sama dengan akar 100 berapa? 10 ya. Berarti 10 kali akar 5, hasilnya 10 akar 5. Untuk selanjutnya kita pelajari tentang notasi ilmiah atau bentuk baku. Nah, anak-anak, jarak bumi dengan matahari sangatlah jauh, sekitar 149.600.000 kilometer. Jika dijabarkan, maka memerlukan tempat yang cukup luas untuk menuliskannya. Karenanya, untuk mempermudah dalam penulisan jarak bumi dan matahari, bisa menggunakan notasi ilmiah atau bentuk baku, sehingga penulisan bilangan yang lebih besar bisa lebih dipersingkat. Lalu, apa sebenarnya pengertian dari notasi ilmiah ini? Notasi ilmiah adalah tata cara penulisan nomor yang mengakomodasikan nilai-nilai yang sangat besar atau yang sangat kecil untuk mempermudah penulisan notasi dalam notasi desimal standar. Notasi ilmiah memiliki sejumlah sifat yang berguna dan umumnya digunakan dalam kalkulator dan oleh para ilmuwan, matematikawan, dokter, maupun insinyur. Ada 3 bagian untuk menulis angka dalam notasi ilmiah, yaitu koefisien yang menunjukkan bilangan real, apapun antara 1 sampai 10, basis yaitu angka desimal 10, dan yang ketiga adalah eksponen merupakan pangkat di mana basis dipangkatkan. Selanjutnya, sebuah bilangan dikatakan tertulis dalam bentuk notasi ilmiah atau bentuk baku ketika faktor pengali berada di antara, yaitu T, berada di lebih dari T, lebih dari atau sama dengan T, dan kurang dari atau sama dengan T. Kemudian basis dari bentuk perpangkatan 10 memiliki pangkat. Faktor pengali lebih besar dari 1 dan kurang dari 10. Maka 2,3. Kemudian pemangkatan 10 harus memiliki pangkat bilangan bulat, yaitu 2,3 kali 10 pangkat 3. Nah, pangkatnya 3 ini bilangan bulat. Kemudian bilangan lebih besar atau sama dengan 10. Untuk yang lebih besar atau sama dengan 10, gunakan sebuah pangkat positif ketika memindahkan titik desimal ke kiri. Bilangan antara 0 dan 1. Gunakan sebuah pangkat negatif ketika memindahkan titik desimal ke kanan. Kemudian contohnya, bilangan lebih atau sama dengan 10. 8.500.000 sama dengan 8,5 kali 1, nolnya 6. Ini lihat, 8, 5, 0, 0, 0, nolnya ada 5. Nah, diambil 8,5, maka belakang koma ada berapa angka? Nah, ini ada 6, maka kali 1, nolnya 6. Sama dengan 8,5 kali 10 pangkat 6. Kemudian contoh yang berikutnya. 144 juta menjadi 1,44 kali 1, nolnya ada berapa ini? 6, 7, 8. Nah, belakang koma 1,44 dihitung angkanya ada berapa? Nolnya 6 dan ada 4-nya 2, berarti 8. Jadi sama dengan 1,44 kali 10 pangkat 8. Nah, pangkat 8 ini yaitu dari belakang koma ada berapa angka. Kemudian
bilangan antara 0 dan 1. 0,000085 sama dengan 8,5 dibagi 1. Nolnya berapa ini? Ini ada nolnya 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 8. Berarti ada 6, maka menjadi 8,5 kali 10 pangkat negatif 6. Kemudian 0,00000014 sama dengan 1,4 dibagi 1 nolnya ada berapa ini? Ada 8. Berarti menjadi 1,44 kali 10 pangkat negatif 8. Itu anak-anak. Lanjut. Nah, untuk selanjutnya yaitu soal latihan. Soal latihannya ada 2 soal ya. Bisa kalian lihat di situ ada 2 soal. Untuk soal A, untuk soal nomor 1, tulislah bilangan berikut dalam bentuk baku. Kemudian soal nomor 2, tulislah bilangan berikut dalam bentuk biasa. Nah, anak-anak selamat mengerjakan di rumah. Di buku tulismu, besok ada waktu tersendiri untuk mengumpulkan ke sekolah. Terima kasih, selamat mengerjakan. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.